Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para hadirin pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini, yaitu malam 1 Syawal 1446 Hijriah, yang insya Allah kita besok sama-sama akan melaksanakan salah satu ibadah, yakni sholat Idul Fitri. Yang mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan dalam menghadiri atau melaksanakan sholat Idul Fitri tersebut. Namun pada kesempatan malam ini kami akan mencoba membahas tentang bagaimana ketentuan-ketentuan ketika kita melaksanakan sholat Idul Fitri ini, yang mudah-mudahan ini bermanfaat, wabil khusus bagi saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Untuk menghemat waktu, kami akan bahas hal yang poin-poin saja. Faqalal Mufakkir rahimahullah tabaraka nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid daraini amin. Babu salatil aidaini, ini ialah bab menerangkan salat Idain atau salat 2 hari raya. Maksud salat 2 hari raya ini adalah salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Hukmuha sunnatun, hukum melaksanakan salat 2 hari raya ini adalah hukumnya sunnah. Bal hiya afdalun nawafili, bahkan salat Id ini adalah seabdol-abdol sunnah. Wakila, dan dikatakan innaha fardu kifayatin, ada juga yang mengatakan bahwa hukumnya ini adalah fardu kifayah. Wa indal imami Abi Hanifah wajibatun, dan menurut madhab Imam Abu Hanifah bahwa sholat Id ini adalah hukumnya wajib. Maka sangat penting sekali kita menghadiri sholat Id ini. Sunanuha waktuha min tulu'i syamsi ila zawali min yaumil Idil Fitri al-awwali min Syawal. Nah, waktunya itu adalah dari terbitnya matahari sampai zawal pada hari Idul Fitri tersebut, yaitu artinya pada tanggal 1 Syawal. Nah, sedangkan kalau hari raya Idul Adha yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, kami akan bahas Idul Fitri saja, sebab nanti ada bedanya yang terkait dengan Idul Adha juga. Sunanuha, adapun sunnah-sunnahnya itu ya lumayan juga banyak sekali. Yang pertama adalah takhiruha ila antar tafi'a qadra rumhin, yakni waktu pelaksanaannya itu diperlambat, berbeda dengan Idul Adha. Ila antar tafi'a qadra rumhin, sampai mana kita itu memperlambat mengerjakan sholatnya itu, ya minimal sampai terangkatlah matahari itu seukuran 1 tompak. Nah, itu adalah hal yang disunahkan. Kemudian yang kedua adalah fi'luha bil masjidi inittasa'a, maka dikerjakanlah sholat Id itu yaitu dalam masjid inittasa'a apabila muat. Wa illa fi ghairihi, maka apabila tidak muat ya bolehlah di lapangan. Wa takiful haidu bibabil masjidi yasma'nal khutbata, maka bagi orang yang haid juga disunahkan juga hadir, tapi dari masjid. Ya, kalau di masjid orang yang haid itu tetap haram. Hanya saja orang yang haid itu menghadiri itu, berada di pintu masjid. Ya, di masjid yang bukan dianggap masjid lah di sana. Tujuannya untuk apa? Yasma'nal khutbata, yaitu mendengarkan khutbah. Nah, di sana. Kemudian yang ketiga adalah ihya'u lailatiha bil ibadah, yakni menghidupkan malam hari raya Idul Fitri atau Idul Adha itu, yaitu dengan memperbanyak ibadah. Nah, di sini dikatakan wa sulul ihya bi ihya'i ma'dhamil laili au bi salat
tayil insa iwa subhi jama'atan. Maka terhasillah orang itu dianggap menghidupkan malam, yaitu dengan mengagungkan malamnya itu dengan mengerjakan 2 sholat berjamaah saja, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Nah, apabila selebihnya itu semakin bagus. Nah, melaksanakan jamaah sholat isya dan sholat subuh saja itu sudah terhitung menghidupkan malam. Niatkan saja bahwa ketika kita mengerjakan sholat jamaah isya dan subuh itu sebagai menghidupkan malam daripada hari raya Id tersebut. Nah, yang kemudian juga berikutnya adalah at-tatayyubu wa tazajjunu. Ya, ini adalah berwangi-wangian dan berhias lil qaidi wal khariji, baik orang yang tidak akan berangkat maupun orang yang berangkat. Wal kibari wasigari, begitu juga orang yang dewasa maupun anak kecil. Sawaun al musalli minhum wa ghairuhu, baik orang yang datang untuk sholat atau yang tidak, seperti orang yang haid tadi itu tetap juga disunahkan ya tatayyub, yaitu berwangi-wangian, berhias. Nah, di sini wa yusannu khurujul ajuzi wa ghairi dzawatil hayati minan nisa'i bin badilatin. Maka disunahkanlah keluar bagi wanita-wanita yang sudah lemah itulah, yang tidak menimbulkan syahwat, dengan menggunakan baju yang sederhana saja ya, supaya tidak menimbulkan fitnah. Nah, seperti itulah. Nah, ini di sini disebutkan ya. Wa amma syababatu wa dzawatul hayati, dan adapun orang yang pemudi dan orang perempuan, dia itu sudah punya suami kayak, akan tetapi dia itu orangnya cantik atau dawatul hayah, cantik orangnya. Bagaimana hukumnya datang? Fayukrahu, hukumnya itu dimakruhkan. Fayukrahu lahunna hudurul idaini, maka makruh hukumnya bagi orang yang pemudi dan orang perempuan yang cantik itu menghadiri 2 sholat hari raya. Wa sholatuhunna fi buyutihinna afdalu. Adapun sholat-sholat yang tadi disebutkan itu di rumahnya masing-masing lah, itu adalah lebih afdal. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketujuh adalah al-bukuru li ghairil imami. Berpagi-pagi, lebih pagi kita datang kecuali imam. Kalau imam itu disunahkan lebih agak siangan. Nah, seperti itu ya. Untuk menghemat waktu. Nah, kemudian yang berikutnya takhiru sholatil idil fitri ila irtifa'i syamsi qadra rumhaini likai yatasi'a waktu ikhrajil fitrati qabla sholati, yakni membelakangkan atau mentakhirkan sholat Idul Fitri terangkatnya matahari ukuran rumhaini, 2 tombak. Nah, itu disunahkan. Nah, supaya apa? Likai yatasi'a waktu ikhrajil fitrati qabla sholati, karena supaya tujuannya itu supaya ada kesempatan orang-orang yang ingin mengeluarkan zakat fitrah sebelum melaksanakan sholat. Karena mengeluarkan zakat fitrah itu adalah yang paling abdul, itu adalah setelah subuh dan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Seperti itu ya, agak lama sedikit ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita potong aja ya, nanti